Ibadah Minggu, PUL 1 RRI Sumeneb. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi hari ini bersama Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini masih suasana Paskah kebangkitan di mana Yesus mati tetapi Dia bangkit, dan lewat kebangkitannya Tuhan mengalahkan maut bahkan dosa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu.
Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami manusia berdosa. Untuk karya penebusan yang Kau kerjakan Tuhan, di mana Kau mati untuk menebus kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami manusia berdosa Tuhan. Sehingga kami manusia berdosa Tuhan, yang dahulu jauh tidak memiliki pengharapan akan keselamatan Tuhan, sekarang menjadi dekat dengan pribadi Engkau, bahkan boleh menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Haleluya, untuk boleh layak datang kepada Engkau, bahkan untuk nanti boleh menghampiri pribadi Engkau dalam kerajaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau tolong kehidupan kami untuk kami bisa mempersembahkan pujian, bahkan penyembahan kepada Engkau, untuk boleh memberikan satu kasih yang besar kepada Engkau Tuhan, dipersembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah dan pelayanan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami, dan kiranya Engkau memakai kami Tuhan untuk boleh melayani Engkau, ambil bagian dalam pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang Kau percaya memberitakan firman-Mu. Sucikan dengan darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, lengkapi dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kehadiran-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian sukacita, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan
lagi. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Mari kita bersuka karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya atas kehidupan kita begitu besar, sehingga itu yang memberikan kita satu sukacita. Terutama kita tidak lagi takut dalam menghadapi hari esok, karena hari esok ada dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian Dasar yang Teguh. Akan firman-Mu, ku percaya akan Yesus, Kau dasar teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan Yesus, Kau dasar yang teguh. firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu. Firman-Mu setia, firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Yesus, dasar yang teguh di dalam kehidupan kita. Haleluya. Menjadi pegangan dalam kehidupan kita, sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau percaya akan firman-Nya. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian, mempersiapkan hati kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Penuhkanlah bejanaku.
dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Refrennya sekali lagi. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Harun Kurniawan. Untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami datang kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, yang oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan pada hari ini untuk kembali datang bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu dalam hidup kami, melalui puji-pujian dan juga melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur jikalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Biarlah lewat persekutuan kami pagi hari ini, kami boleh merasakan kekuatan dan damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Siapkan hati kami di dalam kami mendengar dan menerima suara-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami semua yang percaya akan firman-Mu. Siapkan hati kami, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dan juga hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon pertolongan kemurahan Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dengan darah-Mu. Ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan. Layakkan hamba untuk Engkau pakai menjadi alat yang berguna untuk maksud tujuan yang mulia, bagaikan perabot dari emas dan perak yang Engkau pandang layak untuk Engkau pakai untuk tujuan yang mulia. Dan urapan Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
saya ucapkan bagi kehidupan umat Tuhan dimanapun saudara boleh mengikuti siaran ini dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh kembali bersekutu, boleh kembali menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini melalui kesempatan dalam siaran ibadah minggu yang masih Tuhan bukakan kesempatan untuk kita boleh mengikuti siaran ini. Oleh sebab itu mari kita pergunakan, manfaatkan waktu untuk kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar bersama temanya adalah Tuhan memberi kekuatan dan memberkati dengan damai sejahtera. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati dengan damai sejahtera. Dapat kita baca dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11. Dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Kitab Mazmur pasal 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Dan Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, di sini saudaraku, kita dapat melihat ada dua perkara yang Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Yang kedua, Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera atau damai sejahtera. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat yang pertama, yaitu Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Ya. Jika firman Tuhan berkata Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, maka kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab kekuatan yang Tuhan berikan kepada umatnya itu melalui dua sayap burung Raja Wali. Secara rohani, dua sayap burung Raja Wali itulah menggambarkan kekuatan dari firman Allah dan Roh Kudus. Kita dapat membaca dalam kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan dia di sini adalah pribadi Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada tiada yang berdaya. Teruskan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan atau orang-orang yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Nah, di sini kita melihat saudaraku bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada umatnya yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan.
Jadi Tuhan itu memberikan kekuatan kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita mari kita belajar untuk menantikan Tuhan. Atau dengan lain kata kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Sebab jika kita berharap atau menantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Manusia memang memiliki kekuatan, tetapi dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, yaitu kepada sidang jemaat di Philadelphia, firman Tuhan katakan, "Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa." Ya, Tuhan tahu bahwa sidang jemaat Philadelphia dalam kitab Wahyu pasal 3 memiliki kekuatan, tetapi kekuatan dalam kehidupan sidang jemaat Philadelphia tidak seberapa. Artinya kekuatan dalam jemaat Philadelphia itu terbatas, kecil, lemah. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita manusia memang memiliki kekuatan, tapi kekuatan kita tidak seberapa. Dengan lain kata, kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas, kecil, lemah dibandingkan dengan pergumulan, persoalan, tantangan yang harus kita hadapi. Kekuatan kita tidak seberapa. Nah, oleh sebab itu, untuk kita memiliki kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, sehingga sekalipun kita berlari tidak menjadi lesu, sekalipun kita berjalan tidak menjadi lelah, kita memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, maka kita perlu untuk menantikan Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Nah, saat kita menantikan Tuhan atau berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Lewat apa? Yaitu lewat kekuatan sayap burung Raja Wali. Kita tahu burung Raja Wali itu memiliki kekuatan tidak hanya pada cakarnya, tetapi kekuatan daripada burung Raja Wali itu juga dari kedua sayapnya, sehingga burung Raja Wali itu dapat terbang tinggi. Kekuatan sayap burung Raja Wali itu secara rohani menggambarkan kekuatan dari firman Allah dan Roh Kudus yang menopang kehidupan kita, sehingga kita mampu mengatasi badai hidup dalam kehidupan kita. Kita mampu menghadapi setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata dalam surat 2 Korintus pasal 4, kekuatan yang melimpah-limpah bukan berasal dari kehidupannya sebagai manusia, tetapi Rasul Paulus katakan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Melalui apa? Yaitu melalui harta rohani yang tersimpan dalam hidupnya. Apa itu harta rohani yang tersimpan dalam kehidupan Rasul Paulus? Itulah firman Allah dan Roh Kudus. Sehingga sekalipun menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya, Rasul Paulus tetap bisa bertahan menghadapi semua itu. Mari kita membaca dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Suratan 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, tetapi harta ini, ya, kalau saudara membaca dalam perikopnya atau judulnya, di situ dituliskan dalam 2 Korintus pasal 4 perikop atau judulnya itu dikatakan harta rohani dalam bejana tanah. Harta rohani itulah menunjuk kepada firman Allah dan Roh Kudus, sedangkan bejana tanah itulah menunjuk kehidupan kita. Kehidupan kita ini bagaikan bejana dari tanah liat, sebab manusia itu tercipta dari debu dan tanah. Jadi kehidupan kita itu bagaikan bejana dari tanah liat, bejana yang begitu mudah hancur, mudah retak. Tidak ada kekuatan sedikit pun dari bejana itu.
seindah-indahnya bejana dari tanah liat, sebagus-bagusnya bejana dari tanah liat, kalau dia jatuh, dia akan hancur. Ya, dia akan jatuh. Dia pasti hancur. Demikian pula kehidupan kita. Apapun yang kita miliki dalam hidup kita, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, kalau kita menghadapi banyak masalah, persoalan, tekanan dalam hidup, kita manusia tidak akan mampu bertahan menghadapi semua itu. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu dalam hidup kita di dunia. Sebab memang manusia itu bagaikan bejana tanah liat yang begitu lemah, yang rapuh, mudah hancur, mudah putus asa, mudah kecewa. Nah, di ayat ini Rasul Paulus katakan, harta rohani itulah firman dan Roh Kudus kami miliki dalam kehidupan kami, sehingga kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah itulah yang kami miliki dalam kehidupan kami. Mari kita baca ayat 7 sampai dengan 9. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya bacakan ulangi. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau kehidupan kita bagaikan bejana tanah liat ini yang mudah rapuh, yang mudah hancur, mudah putus asa, mudah kecewa ini, kita memiliki harta rohani yaitu firman dan Roh Kudus, maka nanti kita akan mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah, yang bukan berasal dari kekuatan kita manusia, tetapi berasal dari Allah, dari pribadi Tuhan yang memberikan kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kita lewat harta rohani yaitu firman dan Roh Kudus. Sehingga apa yang kita rasakan kalau kita memiliki kekuatan yang melimpah dari firman dan Roh Kudus? Ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Walaupun kita ditindas, namun kita tidak terjepit. Terus, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita tidak akan mudah putus asa dalam hidup kita. Menghadapi apapun kita tidak mudah putus asa, sebab ada kekuatan dari firman dan Roh Kudus yang melimpah, yang menopang kita. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Iya. Nah, inilah saudaraku pengalaman dari Rasul Paulus. Begitu banyak tantangan, rintangan yang harus dialami oleh Rasul Paulus di dalam pengikutannya kepada Yesus Kristus sebagai seorang rasul, bahkan di dalam pelayanannya memberitakan Injil. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi karena Rasul Paulus memiliki kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah melalui harta rohani, itulah firman dan Roh Kudus, maka disitulah Rasul Paulus dapat bertahan dalam menghadapi segala perkara. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita semua pada pagi hari ini. Kalau Rasul Paulus dapat bertahan karena Rasul Paulus memiliki harta rohani yaitu firman dan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, demikian pula kita juga. Kalau kita memiliki harta rohani dalam hidup kita yaitu firman dan Roh Kudus, bagaikan dua sayap burung Raja Wali, maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita bertahan dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan. Kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan ditinggalkan sendirian, karena ada firman dan Roh Kudus yang terus menyertai kita, menopang kita di saat kita dalam kelemahan. Nah, inilah saudaraku kekuatan yang Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu melalui firman dan Roh Kudus. Bagaikan dua sayap burung Raja Wali, bagaikan harta rohani yang memenuhi bejana tanah liat. Kiranya kita boleh memiliki kekuatan ini
dalam kehidupan kita lewat firman dan Roh Kudus dari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita kembali kepada Mazmur pasal yang tadi sudah kita baca, bahwa Tuhan memberikan dua perkara di dalam Mazmur 29 ini. Selain Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan juga memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Kita baca sekali lagi Mazmur 29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, ini yang kedua. Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan kepada umatnya. Yang kedua, Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera atau damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera ini merupakan berkat dari Tuhan. Bicara soal berkat, berkat itu bukan hanya soal materi, soal harta, uang. Tetapi berkat itu lewat Mazmur 29 ayat 11, Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Damai sejahtera ini sangat kita perlukan dalam hidup kita, saudaraku. Apa artinya kita memiliki segala kekayaan dunia ini, tetapi kalau di dalam hidup kita tidak ada damai sejahtera, nikah, rumah tangga tidak ada damai, dalam hati kita tidak ada damai sejahtera, percuma segala sesuatu yang kita miliki apabila tidak kita rasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Manusia sangat membutuhkan damai sejahtera. Oleh sebab itu, dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti apa yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan sanggup melenyapkan segala ketakutan dan kegelisahan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Kita akan baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Teruskan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, ini damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita, dan apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dunia bisa menawarkan segala keindahan-keindahan, hiburan-hiburan dunia, harta, jabatan, kedudukan. Dunia bisa memberikan itu semua. Tetapi damai sejahtera dunia tidak bisa memberikan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Dan kita lihat damai sejahtera yang Tuhan berikan ini sanggup melenyapkan segala ketakutan dan kegelisahan dalam hidup kita. Kita baca lebih lanjut. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, jangan gelisah dan gentar hatimu. Gentar itu kata lain gentar adalah takut. Jangan gelisah dan gentar atau takut hatimu. Inilah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tidak seperti yang dunia berikan. Mengapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan sanggup melenyapkan atau menghilangkan segala kegelisahan dan ketakutan di dalam hati kita. Sekalipun manusia memiliki banyak hal dalam hidupnya, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, apakah itu semua sanggup melenyapkan kegelisahan dan ketakutan dalam hati manusia? Tidak. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan sanggup melenyapkan kegelisahan dan ketakutan dalam hati kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini
Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat bertahan dalam menghadapi setiap pergumulan, perjuangan, tantangan, rintangan dalam hidup kita lewat firman dan Roh Kudus. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan juga mau memberkati kehidupan kita dengan damai sejahtera. Kiranya kita boleh rasakan damai sejahtera ini dalam kehidupan kita. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa damai sejahtera itu dapat kita rasakan melalui kebenaran. Kita baca Yesaya 32. Kitab Nabi Yesaya pasal 32. Ayat 17. Kitab Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terus, Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. terima kasih. Di sini dikatakan di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu dapat kita rasakan apabila ada kebenaran dalam kehidupan kita. Di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki kebenaran dalam hidup kita. Sebab di mana ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera. Apa itu kebenaran? Dalam Alkitab, kebenaran itu menunjuk kepada firman Allah dan Roh Kudus. Ini yang ditulis dalam Alkitab, kebenaran menunjuk kepada firman Allah dan Roh Kudus. Mari kita baca dalam Yohanes 17 ayat 17. Ini mengenai firman Allah yang adalah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Di Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Teruskan. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu dalam Alkitab yang pertama menunjuk kepada firman Allah. Yang kedua, kebenaran itu menunjuk kepada Roh Kudus. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 6. Suratan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Perhatikan kalimat berikut ini. Karena roh adalah kebenaran. Karena roh adalah kebenaran. Roh dengan huruf R besar dituliskan dalam Alkitab. Itulah menunjuk kepada Roh Kudus. Karena roh adalah kebenaran. Jadi dalam Alkitab kebenaran itulah menunjuk kepada firman Allah dan Roh Kudus. Dan tadi dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Apa itu kebenaran? Firman dan Roh Kudus. Jadi kalau saya boleh katakan, di mana ada firman dan Roh Kudus, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki kebenaran dalam hidup kita, artinya kita memiliki firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu dapat kita rasakan dalam hidup kita. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, tapi juga dalam kehidupan keluarga kita, nikah, rumah tangga, dalam ibadah kita, pelayanan kita, dalam usaha pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita berada. Kalau kita memiliki kebenaran, yaitu firman dan Roh Kudus, maka akan kita rasakan damai sejahtera. Jadi saudaraku, firman dan Roh Kudus ini tidak hanya memberikan kekuatan kepada kita. Firman dan Roh Kudus itu juga dapat memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Biarlah kita miliki firman dan Roh Kudus dalam hidup kita, agar lewat
firman dan Roh Kudus yang kita miliki, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah untuk bisa bertahan dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan dalam hidup. Dan juga lewat firman dan Roh Kudus kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita baca sebagai ayat penutup dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai 33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 36. Sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Iya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ini ayat ini bicara tentang kekhawatiran. Jangan kita khawatir dengan persoalan hidup sehari-hari. Makan, minum, dan pakai itu kebutuhan sehari-hari yang kita perlukan dalam hidup di dunia. Kita manusia selama hidup di dunia kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai, dan itu dicari semua orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi kita memiliki Bapa di sorga yang tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Bapa itu tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Mari tuh saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan khawatir dalam menghadapi segala kebutuhan dalam hidup. Belajar kita mengutamakan perkara yang rohani lebih daripada perkara yang jasmani dalam hidup kita. Utamakan yang rohani. Itulah kerajaan sorga dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Firman dan Roh Kudus. Maka nanti Tuhan akan menambahkannya kepada kita. Kita baca ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini yang kita harus cari lebih dulu. Kita utamakan lebih dahulu dalam hidup kita. Memang kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai selama hidup di dunia. Tetapi ada yang lebih utama daripada semua itu. Apa yang kebutuhan utama dalam hidup kita sebagai umat Tuhan? Itulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tekankan kebenaran. Itulah firman dan Roh Kudus. Kalau kita bisa mengutamakan perkara yang rohani dalam hidup kita lebih daripada perkara lahiriah, yaitu firman dan Roh Kudus, kebenaran itu kita utamakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitab katakan ditambahkan, bukan dicukupkan, tapi ditambahkan. Apa maksudnya ditambahkan? Berarti ada kelimpahan yang Tuhan berikan buat kita. Saya ambil contoh saat Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Terjadi kelimpahan. Dari 5 roti itu yang dimakan oleh 5.000 orang, tersisa 12 keranjang penuh. Dari 5 roti ada sisa lebih 12 keranjang penuh, ada kelimpahan. Dan inilah cara Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan mau memberkati umatnya, Tuhan memberkati dengan melimpah. Ya, Tuhan tidak hanya sekedar mencukupkan, tapi Tuhan akan memenuhi, melimpah. Oleh sebab itu dalam Matius pasal 6 ayat 33, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berarti ada kelimpahan. Asalkan kita mau utamakan perkara rohani dalam hidup kita, yaitu kebenaran, firman dan Roh Kudus, maka semua apa yang kita perlukan Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari
mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kekuatan dan damai sejahtera kita rasakan dalam hidup kita melalui firman dan Roh Kudus. Kebenaran yang Tuhan berikan buat kita, 2 sayap burung Raja Wali, harta rohani yang memenuhi bejana kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih kepadamu Tuhan, Allah yang kami puja, yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah berfirman kepada kami bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada kami dan memberkati kami dengan damai sejahtera lewat firman dan Roh Kudus yang adalah kebenaran yang bagaikan 2 sayap burung Raja Wali, bahkan bagaikan harta rohani yang memenuhi bejana tanah liat kehidupan kami ini. Tuhan, kami sadari sebagai manusia kami lemah, kekuatan kami terbatas, tetapi kami memiliki Tuhan yang dapat memberikan kekuatan melimpah bagi kami lewat firman dan Roh Kudus. Kami sadar sebagai manusia, seringkali kami tidak merasakan damai sejahtera dalam hidup kami, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga rumah tangga kami. Oleh sebab itu kami perlukan firman dan Roh Kudus, kebenaran-Mu Tuhan, supaya ada damai sejahtera yang kami rasakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau genapi Tuhan apa yang Engkau janjikan kepada kami di dalam firman-Mu saat ini, bahwa Engkau akan memberikan kekuatan dan memberkati kami dengan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan ini boleh sampai kepada seluruh kehidupan umat-Mu yang mendengarnya. Dan jikalau ada umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, persoalan, hamba berdoa, berikan kekuatan yang melimpah dalam hidup umat-Mu ya Tuhan, lewat firman dan Roh Kudus. Dan jikalau ada kehidupan umat-Mu yang tidak lagi merasakan damai sejahtera, kehilangan suasana damai sejahtera dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun dalam hidup keluarga, rumah tangga, nikahnya, Tuhan berikan damai sejahtera itu lewat kebenaran, itulah firman dan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua kehidupan umat-Mu yang boleh mendengar firman Tuhan ini. Dan hamba percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan bekerja dalam setiap kehidupan kami yang mau percaya akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini. Dalam Yesus. Tuhan. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, yang sudah memberikan berkat dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami sebagai kehidupan bejana tanah liat yang begitu lemah rapuh, tidak ada kekuatan Tuhan dalam menghadapi segala tantangan pergumulan dalam hidup. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada Engkau, bagaikan dua sayap burung Raja Wali, itulah firman dan Roh Kudus-Mu, serta berkat damai sejahtera selalu Engkau lingkupi dalam kehidupan kami, dan itu juga lewat kebenaran-Mu, itulah firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, kemana kami bisa mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera, itulah hanya lewat firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, bahwa kami dan umat-Mu dimanapun yang boleh mengikuti siaran ini, untuk boleh senantiasa Tuhan mengarahkan hati kami mencari Engkau, kekuatan-Mu dan berkat damai sejahtera-Mu lewat firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran Engkau dalam ibadah kami, dimanapun umat-Mu yang boleh mendengarkan. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami semua, boleh menjadi jawaban, kekuatan, damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, di tengah keadaan kondisi, keadaan bangsa, negara, dan keadaan situasi dunia ini Tuhan, yang semakin sukar. Haleluya, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa kami, senantiasa memberikan kekuatan damai sejahtera-Mu Tuhan, jalan keluar di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang dihadapi, untuk kami senantiasa tetap berharap bersandar kepada firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, di dalam menjalankan pemerintahan, diberikan rasa takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga PRRI serta karyawan yang boleh memberikan kesempatan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Damai sejahtera-Mu, penyertaan dan pelindungan-Mu menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan mengakhiri persekutuan ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin.